kita syukuri kita berada di tempat yang indah ini. Kemudian juga sholawat semoga tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak yang saya hormati, ketika saya diminta untuk bincang-bincang di forum ini, saya alhamdulillah tidak berpikir panjang. Ini agaknya menarik begitu. Ketika berada di tengah-tengah komunitas itu ya, yang banyak bergelut di bidang wisata, yang banyak bergelut di bidang transportasi, ini tentu ya menarik untuk saya bisa bincang-bincang bersama. Nah, saya tanya, kalau tema yang kemarin apa itu? Dikatakan bahwa biasanya kalau hari apa ini? Jumat yang kedua itu tentang Sama'il Muhammadiyah itu. Jadi apa yang bisa ditiru dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kemudian saya tanpa berpikir panjang, saya akan ngomong tentang akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya memandang bahwa akhlak ini ya zaman sakniki niku akhlak niku kok prapatya digatekke. Ketoke sing jeneng akhlak, sing jeneng etika itu kok kurang mendapat perhatian ya. Jadi baik dari anak-anak generasi muda dan kemudian malah menular ke generasi tua. Itu kok yang namanya etika, yang namanya akhlak itu kok sekarang menjadi kurang diperhatikan itu. Padahal itulah sebenarnya kalau kita belajar tentang Islam, maka akhlak itu memegang peranan yang sangat vital, yang sangat strategis gitu. Nah, kita bisa melihat ibu-ibu sekalian bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sosok yang namanya Muhammad, itu bahkan sudah dijaga oleh Allah itu sejak masih dalam kandungan, sejak kecil. Jadi bagaimana supaya Rasulullah itu tidak terkontaminasi yang terlampau dalam dengan adat pada saat itu. Sehingga ketika masih dalam kandungan, maka sosok Rasul itu sudah ditinggal oleh bapak kandungnya. Ini sesuatu yang sebenarnya pelajaran penting itu. Dan kemudian ketika masih anak-anak itu ditinggal juga oleh ibunya Siti Aminah. Kalau bapaknya tadi kan Abdullah itu ya, bin Abdul Muthalib. Kula jepitkin apa? Ya ketika kemudian masih anak-anak itu ditinggal oleh ibunya Siti Aminah. Ikutlah Rasul itu kepada simbahnya Abdul Muthalib. Tidak berapa lama kakeknya yang namanya Abdul Muthalib itu kan kemudian juga ditimbali Allah, meninggal. Ikutlah kemudian pamannya. Jadi tidak ada dalam diri Rasul ini yang terlalu lama melekat, mempengaruhi
pribadinya. Ya. Nah, ewo segitu, apa bahasa Indonesianya? Meskipun demikian, nah itu ya, itu Nabi itu menjadi sosok yang luar biasa sejak kanak-kanak, sehingga kemudian mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang terpercaya. Cawet cilik burung tau ngapusi, kula mboten ajeng takon jenengan. Kira-kira wis tau ngapusi napa durung? Kira-kira kula nggih pun ngerti jawabane. Apa meneh nak karo pelanggan. Jadi itu diri Rasulullah itu Al-Amin, itu gelar yang melekat sejak kecil. Ini kan sudah merupakan lindungan Allah. Bagaimana melindungi sosok Nabi itu menjadi sosok yang betul-betul diharapkan ke depannya. Bahkan ada satu riwayat, Bapak sekalian, ketika masih muda, Rasul ini diajak pesta, ya, tentu pesta orang-orang jahiliyah saat itu. Apa yang terjadi? Nabi itu tertidur, ngerti-ngerti pun bubar, nggak tahu apa isi pesta itu. Ini kan luar biasa, dijagani kalih Gusti Allah sampai sedemikian, ya. Apa? Tentu saja bahwa dengan sebuah pengertian, ketika Nabi itu kemudian diangkat menjadi Rasul, ketika Muhammad itu kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul, itu dipercaya. Wong pancen kawe cilik niku nggih ra tau goroh. Benten nak kalih sing diangkat dadi nabi rasul niku kula. Wah, mesti tangga-tangga kula pun cemrowet rame. Walah cah kaya ngono kok dadekke nabi, cah kaya ngono kok dadekke rasul. Akeh gaweane wah misalnya napa gitu. Ini betul kula ngomongke mangke ndak jenengan ngerti itu. Nah, ini beda, tapi Muhammad itu tidak seperti itu. Muhammad ini betul-betul sosok yang memang mempunyai akhlak yang agung. Nah, maka ibu sekalian, kita bisa baca di dalam Al-Quranul Karim, misalnya itu ada satu ayat yang sebenarnya biasanya ini dibacakan ketika Maulid Nabi itu, yaitu pada surat Al-Ahzab ayat yang ke-22. Ini kunci kalau saya bilang. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Jadi sungguh pada diri Rasulullah itu benar-benar ada contoh tauladan yang baik bagimu. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta banyak mengingat Allah. Wa dzakarallaha katsira. Jadi itu contoh itu untuk insya Allah juga kita, ya, orang-orang yang mengharap rahmat Allah, ya, dan kedatangan hari kiamat, dan banyak berzikir kepada Allah. Ya insya Allah ibu bapak sekalian, kita ini tidak termasuk orang-orang yang putus asa terhadap rahmat Allah. Meskipun zaman seperti sekarang ini, ya, hampir setiap hari kita itu disuguhi dengan berita-berita negatif, korupsi, kolusi dan nepotisme. Hampir setiap saat
kita itu disuguhi hal-hal yang seperti itu. Dan sekarang korupsi ini nggih pun mboten kok korupsi cilik-cilikan, berjuta-juta, bermiliar-miliar, sampai apa sudah bertriliun-triliun gitu ya, yang bagi kebanyakan masyarakat kita yang kesehariannya itu hanya akan mengais ribuan rupiah, itu sebuah angka yang spektakuler. Tapi itu yang terjadi sekarang. Ya, belum kalau kemudian kita juga membaca bagaimana hukum itu demikian mengusik rasa keadilan kita. Jadi hukum itu juga ada, insya Allah nggih sakjane hukum ini nggih apik-apik yang tertulis, nggih. Tapi penerapannya sing dereng sae. Ya. Oke, sing wong apik-apik aparat niku nggih akeh. Ning sing elek nggih ora sithik. Nah itu ya. Ya kita kan kecewa itu mengusik rasa keadilan. Ono ing atase merugikan negara ngantek ratusan triliun kok pinten ya hukumane 6,5 tahun. Wah, niku nak do sing pinter ngotak-atik hitung-hitungan niku nak korupsi awake dhewe niku sekitar 5 miliar niku hukumane ming sak jam. Wah, penak to niku. Ayo nak dibagi-bagi ngoten niku. Jadi kita merugikan negara 5 miliar. 5 miliar niku akeh lho nggih. Wong kula nggih dereng tahu kok weruh angka sak ngono niku. Nek angka weruh ning duwite ta weruh. 5 miliar itu 5.000 napa? 5.000 juta nggih. Akeh banget niku wong duit 100 juta wis rasane wah seneng banget kok. Wah niku 5.000 juta. Wah niku ming dukum sak jam niku penak. Paling sak jam nek kon ndelik teng ruangan mriki ya wis engko metu meneh isis 5 miliar. ini ya. Itu wala tayasu mirrohillah, dan jangan kamu berputus asa terhadap rahmat Allah. Itu dalam surat Yusuf ya, ketika bapaknya Nabi Yusuf, Yakub itu menyuruh anak-anaknya yang lain untuk menggolek sisik melik tentang Yusuf itu ya. Kemudian jangan putus asa, karena putus asa itu adalah cirinya orang kafir. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Jadi insya Allah kita ini juga jangan ngelokro, ampun berputus asa. Rahmat Allah itu insya Allah akan senantiasa menghampiri kita. Nah itu ya. Nah, ini jadi apa? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Penegasan dari Allah. Loh nek arep ndelok Islam niki ndelok Nabi Muhammad. Ini kan apa ya? Jadi Islam itu sudah ditejawantahkan di dalam diri Rasulullah itu. Beda nggih. Nak wong liya nak ajeng ndelok polisi, wah, itu ndelok Sambo misalnya. Wah ya. Ora ono. Kemudian kok sosok sing iso dienggo cekelan tenan itu. Paling nak Gus Dur yo ngendikane nak arep ndelok polisi sing jujur iki ana loro. Siji polisi tidur ya sijine meneh Hugeng. Wah, Pak Hugeng itu dulu Kapolri. Sing pertama mewajibkan pakai helm. Orangnya sederhana itu ya. Tapi juga saya pikir tidak bisa menjadi sosok yang menjadi panutan betul. Nah, Islam ini memiliki sosok yang luar biasa pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Islam niku pun onten contone. Jadi ora usah golek-golek liyane. Karena beda.
Kemudian kalau misalnya sosok tokoh yang lain, sebuah organisasi, sebuah komunitas, itu contoh itu susah didapat. Tapi kalau Islam, ini lihatlah itu Rasulullah. Sehingga Siti Aisyah itu ketika ditanya tentang akhlak Rasul, apa jawab Siti Aisyah? Akhlak Rasul itu adalah Al-Quran. Nak kepengen delok Al-Quran yang berjalan, itu lihatlah Rasulullah. Lah ini ibu sekalian, ini Rasulullah ini memang ya luar biasa. Sosok yang akhlaknya itu Al-Quran. Yang gersing nang Al-Quran niku dianjurkan, itu diikuti oleh Rasulullah. Ketika yang di Al-Quran itu dilarang, itu ditaati oleh Rasulullah. Nah, bagaimana sebenarnya Rasulullah itu? Kemudian Rasulullah itu sosok yang seperti apa? Kanjeng Nabi ini nggih sok seneng guyon. Itu pernah itu ketika ada seorang yang tua. Tua niku mungkin sak padha kula nggih pun tua. 65 ya. Karena ya Rasul, apakah saya itu nanti masuk surga? Apa jawab Rasul? Oh, teng swarga ki ra ana wong tuwa kaya kowe ngono kuwi. Kaget toh? Ini apa tuh Rasulullah tertawa. Karena besok kamu itu akan menjadi muda lagi. Ini kan sosok sik nyenengke ngoten niku. Kita iso jak geguyon. Tidak ada orang itu yang tidak hormat, tidak respek kepada Nabi. Baik musuh ataupun apalagi sahabat. Nabi niku sosok sing nyenengke. Sosok sing ya seneng ramah, ya. Nak omong ora tau nyelekit. Ini penting ini. Karena sebenarnya orang itu dinilai baik atau tidak baik itu adalah dari akhlaknya. Orang itu bisa dilihat niku wong apik napa wong elek, niku dilihat dari akhlaknya. Jadi nak wong niku nyenengke, nak omong nggih kepenak, kalih kanca ya kepenak. Ya, sehingga kedatangannya itu selalu diharapkan. Waduh, kayak ora teko wah. Nak kono kae iki seneng e. Oh, ini sosok yang baik. Ning sakwalike gitu. Wah, nganggur kae teko kuwi marake bubar. Wah, ini sosok yang tidak menyenangke. Jadi kedatangannya itu diharapkan, ketidakhadirannya disesalkan. Ampun sakwalike. Kehadirannya disesalkan, ketidakhadirannya disyukuri. Ra teko syukurlah ra ono kae malah ora usah repot. Lah ana kae teko ki marake ngrepoti, marake lir rembugan dadi angel. Lah Nabi mboten ngoten niku. Nabi itu sosok yang nyenengke. Kanjeng Nabi banyak itu hadis sebenarnya. Kalau datang ke sebuah majelis, sing ditemoni Nabi itu adalah orang-orang yang lemah terlebih dahulu. Ora kok mung salaman karo sing menonjol saja. Ya sing tokoh-tokoh. Ning sing wong mesakake kuwi dicuekin, dinengke wae. Enggak. Mereka diparani pripun kabare, alhamdulillah sehat-sehat. Ini yang diparani pertama ketika Rasulullah masuk ke majelis itu adalah sosok yang orang-orang lemah, orang-orang yang terlemahkan, mustad'afin, orang-orang yang tertindas. Itu yang pertama kali ditemoni oleh Rasul niku ngoten niku. Nah, kita perlu meniru yang seperti itu. Jadi meniru Nabi itu juga memang kita meniru yang kira-kira
substantif gitu. Artinya apa? Yang secara substansi memang perlu ditiru, ya. Wah, kadang-kadang nak bapak-bapak niku sing keleng seneng banget ditiru niku le duwe bojo luwih saka siji. Itu tidak substantif yang seperti itu, ya. Wah, kemudian pakai gamis panjang. Tapi saya kan lebih suka ketika yang kita bicarakan ini adalah mengenai akhlak. Akhlak, bagaimana tingkah laku Nabi di dalam kesehariannya. Ibu-ibu sekalian, jadi Rasulullah itu adalah contoh teladan sepanjang masa. Nah, kalau melihat Rasul, itulah Al-Quran yang berjalan, ya. Nah, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Ini sabda Rasulullah. Sungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Waduh, memang ini Nabi sendiri pernah ngendika ngoten niku. Sakjane kudu diapik kita itu akhlak. Bayangkan nih Bapak sekalian, Nabi itu diutus pada sebuah komunitas yang kemudian saking bodohnya itu disebut sebagai komunitas jahiliyah. Jahil itu apa? Bodoh. Bodoh betul. Jadi itulah masyarakat yang Nabi diutus. Bodoh itu ditunjukkan dalam banyak hal. Mereka gampang sekali tersinggung. Jadi tersinggung sedikit kemudian apa? Terjadi pembunuhan. Kemudian setelah itu akan timbul peperangan. Masyarakat yang seperti itu, yang ketika misalnya memiliki anak kok perempuan itu hina. Sehingga kemudian apa? Bahkan sampai dikubur hidup-hidup. Dari masyarakat yang bodoh seperti itu, kemudian Nabi diturunkan. Ini kan akhlak yang sudah tidak karu-karuan, yang seperti itu. Nah, kemudian maka Nabi ngendika, saya diutus itu adalah untuk apa? Utamanya untuk memperbaiki akhlak kamu semuanya. Maka tidak salah kalau seorang pengarang Michael Hutch itu menempatkan sosok Nabi Rasul Muhammad SAW ini sebagai manusia yang paling besar pengaruhnya di dunia. Jadi banyak itu tokoh-tokoh di Lombok sing paling pengaruh paling besar itu ternyata Nabi Muhammad. Yang di bawah-bawahnya itu ada juga misalnya penemu obat bius, anestesi. Itu ya penting loh gitu. Itu bisa mempengaruhi operasi zaman sekarang. Bayangkan Bapak Ibu sekalian kalau dulu operasi itu belum ditemukan obat bius. Wah, itu betapa sakitnya. Katane ngendikane simbah-simbah, ya. Nak zaman biyen wong arep ditetaki. Wah, niku dibegekeng tenan. Dibegekeng kertas nggih. Wah, ini dicekeli sikil tangane, wah ditandangi tak. Ayo loro tenan kita panjenengan bayangi. Wong dicokot tenguwe loro kok. Niku diris itu ketika belum ada obat bius, ya. Maka ini termasuk orang yang mempengaruhi dunia ini. Karena kemudian pengobatan, operasi itu bisa sampai sekarang dengan gampangnya. Karena ditemukannya obat bius. Lebih dari semuanya itu adalah Nabi. Bisa mengubah dari sebuah masyarakat jahiliyah, dari masyarakat yang biadab menjadi masyarakat yang beradab. Dari sebuah masyarakat yang semula tidak memiliki aturan, kemudian berubah menjadi masyarakat yang penuh dengan aturan. Berubah dari masyarakat yang rusak seperti itu,
kemudian diperbaiki dengan akhlak yang baik. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Nah, ada sebuah kisah Ibu sekalian. Niki jenengan iso ngeterapke napa mboten? Rada angel nih kita ini. Nah, Nabi sedang duduk-duduk ngeten iki dengan para sahabat. Ya. Kemudian ada salah satu sahabat yang jauh yang kemudian menghadiahi Nabi dengan semangkok anggur. Wah, keh niku sak piring ngoten nggih to. Wah, disuguhke niki Nabi ini hadiah dari saya. Wong saka adoh banget kepengin menghargai Nabi itu. Kemudian oleh apa? Oh ya, terima kasih. Oleh Nabi diicipi siji. Ya, kemudian Nabi tersenyum. Meneh siji meneh. Siji meneh, ngantek-entek sak piring. Ketika sahabat yang memberi hadiah itu pergi, sahabat yang lain iku takon, ora biasane Nabi kok kabeh dintekke, aku ya kepengin nih. Kok ora diparingi? Mbok aku ya kon ngicipi raketan siji. Apa jawab Nabi? Ngerti yo. Anggur sik tak pangan mau, kuwi kecute ra jamak. Wah, saya melihat yang memberi ketika saya makan, dia begitu sampai seperti terbang kesenangan karena saya menerima hadiahnya itu. Dan saya tersenyum. Saya khawatir nek engko tak kek kowe, arep kok gaber-gaberke. Wah, jadi mesake mesti sing memberi itu. Itu lenjogo itu sampai seperti itu. Jadi ini kan dua hal sebenarnya. Satu ngampet mangan sing ra enak. Kedua ngampet ledo dibatin kali sahabat. Kok ngantek ora ngomani satu pun itu. Tapi ini kan luar biasa. Ya, satu piring anggur yang ternyata sangat kecut itu oleh Nabi didahar sendiri, tidak diberikan. Mengapa? Ben iso nyeneng-nyenengke yang memberi hadiah itu. Lah ini kan contoh bagaimana akhlak Nabi itu sampai segitunya gitu ya. Ini kan ya berat kita seperti itu. Nabi itu tidak mau menyakiti sahabat. Pernah betul jenengan membaca atau mendengar sebuah kisah yang menarik sekali. Saya senang dengan itu. Ketika dalam majlis yang seperti itu, yang seperti ini, itu tiba-tiba ada yang kentut, ora nyuwara. Ambune ora enak blas itu. Oh itu. Sapa sing ngentut, sapa ngentut? Ora sing aku lah isin wong ambune ora enak. Itu. Wah. Wes sahabat mek dombaten engko nak yo ngerti dhewe nalika sik batal lah kuwi sing ngentut. Nah, itu toh. Ya. Nah, apa yang kemudian terjadi? Ketika azan tiba, waktunya azan, ya. Apa kemudian Nabi ngendika? Saya akan berwudu karena tadi saya memakan daging unta. Kabeh menak do mangan to. Yo saiki wudu kabeh. Setepra konangan tekan sakniki. Lho pinter ta Nabi niku. Ora kok ngisen-isenke. Ya ta? Jajal nak mungkin Nabi ora ngendika ngono. Kabeh do ora batal. Mungkin ning ya ana iso ya. Batal ngaku ora batal waton salat engko nang omah salat meneh iso ya. Bangane isin. Tapi itu sampai segitunya itu Nabi itu cerdas, berakhlak. Jadi betul-betul tidak mau menyakiti sahabat-sahabatnya. Ora gelem nglarake ati. Lah beda kali awake dhewe niki. Kita itu kadang-kadang kan ya wis omongane mek sak kecap,
ning nyelekit gitu. Kadang-kadang repot kita itu. Kadang-kadang kita itu kalau mengajak berdiri Nabi itu masih sangat banyak kekurangan kita itu. Ono wong pamit ngaji, wah wingi kula mboten iso mangkat kajian ayo wis ora usah mangkat sak terus ora apa-apa. Ya saya. Ini kan enggak enak seperti itu. Rakitan pun karepe besok ngaji tenan. Tapi tidak seperti itu mestinya. Wah, ini kan contoh nyelekit kan ngoten niku, gitu. Ora ana kowe ya ora apa-apa. Wis mlaku. Ora sah teko terus sak teruse ora sah apa-apa. Tidak seperti itu. Tapi omongannya itu selalu nyenengke. Omongannya itu selalu membuat orang itu senang. Omongannya itu membuat orang itu bergirang, berbesar hati. Ya. Nabi pernah juga itu misalnya ketika ditanya, Nabi sedang berdiri itu, ada orang dikejar, melayu. Ada apa? Saya mau dibunuh. Bulas. Ralat suwe, sing ngoyak tadi datang. Sebelum dia datang, Nabi geser berdirinya. Orang tanya, tadi ada orang melari enggak? Apa jawab Nabi? Selama saya berdiri di sini, tidak ada orang lewat. Nabi baru pindah lengadek. Wah ini kan gitu, apik banget nih. Nah ini beda. Nak zaman kula cilik niku Bapak sekalian. Niki mungkin wong-wong Jawa mbiyek kepengin menunjukkan kebijaksanaannya Sunan Kalijogo. Wah, ini yang cerita dulu bapak saya, almarhum. Ketika Sunan Kalijogo itu diparani, diwaduli, ulo kalih kodok. Nah, ulone niku ajeng nguntal kodok. Wis teng napa jenenge? Sudah dicokot niku. Kemudian dosowan piye iki Sunan Kalijogo? Sunan Kalijogo ning jawab apa? Muni hu ngono. Basane wis hu krumangsane ula kuwi Hujulono. Kon diculke oleh ulane mesti diculke. Lah kok aku muni hu kok culke? Karep kuwi huntalen kok. Niku ping cerita ngayawara niku nggih. Niku nggih. Mosok Sunan Kalijogo iso omong kalih ula, iso omong kalih kodhok. Ning sirah nabawiyah ini betul-betul ada wong sing jeneng hadis niku Bapak Ibu sekalian. Itu tidak sembarang bisa dikategorikan sebagai hadis kalau menurut sanad ya dan matannya itu tidak memenuhi syarat. Sebuah hadis dikatakan sahih, sebuah hadis dikatakan hasan, sebuah hadis dikatakan dhaif, sebuah hadis dikatakan maudhu, palsu. Itu ada kriterianya masing-masing. Yang betul-betul menjadi hadis itu sudah diseleksi. Onten sanate niku sambung. Jadi orang mek waton kaya Sunan Kalijogo niku wau. Huculono kalih huntalen niku wau. Tapi betul-betul nyambung dan sambungan-sambungan ini ya, sanad. Ini nak onten wong kok wis tau ngapusi niku gugur. Iki tertolak niki. Wong iki wis tau ngapusi. Mergo wis tau ngapusi ngundang jaran arep dipakani ning ra sida dipakani wis menjadi tertolak kok itu. Iki wis tau ngapusi jaran wong iki. Wah itu loh, sampai segitunya wong meneliti hadis itu. Jadi insya Allah bahwa hadis-hadis yang kita dapatkan itu insya Allah sahih semuanya. Nah,
ibu-ibu sekalian, kok ibu, oh ibu bapak sekalian, ibu raketok, ibu dan bapak semuanya yang saya hormati. Nah kemudian bagaimana? Nah kita ini meniru akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pada hal-hal yang substantif. Jadi bukan sekedar meniru, ya kemudian apa ya, saya sering menyebut meniru hanya simbol-simbolnya saja. Ya betul, ngingu jenggot niku podo nabi. Ya nggak apa-apa, itu juga bisa dikatakan sunnah. Tapi sebenarnya yang perlu kita tiru itu ada hal-hal yang lebih substantif. Piye le apik kalih tangga, piye le apik kalih kanca, pripun le apik kalih orang lain yang komunitasnya. Nah, tetangga ini juga penting. Kadang-kadang Nabi itu kan memerintahkan, kalau kamu masak nganti ambune tekan tonggo-tonggo, itu kon ngukai apa jenenge? Kuahnya. Wah. Engko iso didum-dumke. Rakitan kuah. Ning nak ya ora mungkin to. Mosok ngedum ing duduhe tok. Gitu. Misale nggodhog gawe apa ya si ambune makbreng niku. Tongseng. Wah, itu ya misalnya ya. Awe tongseng itu mosok engko tanggane ming dikai duduhe tok kan ra mungkin juga. Mesti juga kita akan memperbanyak, nanti di sana satu potong, di sana kan. Itu sampai Nabi niku nganjurkan seperti itu. Bagaimana kemudian bertetangga ini menjadi baik. Nah, ketika di masyarakat kita sekarang ini menjadi semakin individualistis, maka Islam itu contoh Nabi mengajarkan bagaimana berbaik-baik dengan tetangga. Sakniki niku kita itu boten krasa Bapak Ibu. Itu hidup kita itu semakin lama semakin individualis. Nah, Nabi mengajarkan tidak demikian. Gitu. Saya itu pernah membaca sebuah berita, sudah lama juga sih sebetulnya. Jadi ketika orang yang bertetangga berhadap-hadapan, itu baru tahu kalau tetangga depannya itu dirampok, dihabiskan seisi rumahnya. Itu ketika dia malah baca koran. Jadi dia baca koran, wah ya itu sudah lama. Maka dia, jadi yang kemarin orang usung-usung mobil di depan itu ternyata perampok toh. Lah ini kan bangetan yang seperti ini. Saya kira hanya mau pindah. Inilah bahwa sekarang kehidupan kita seperti itu. Dengan tetangga menjadi saling asing. Pindah ya pindah kono. Ketoknya tidak ada hubungannya dengan kita bertetangga itu. Ini jelas ora tahu ngamalke sunah Nabi. Nak nggodhog wedang kayak ana wedang, nak nggodhog gule terno gule, rakitan meng duduhe. Itu. Nah, kehidupan yang saling asing ini apa Ibu sekalian? Bapak yang saya hormati, ini yang menjadi pangkal dari apa namanya ya? AB. Pangkal dari kontrol sosial itu menjadi berkurang. Ini yang kita rasakan sekarang ini. Jadi kehidupan yang semakin individualis itu menyebabkan kontrol sosial itu mati. Enggak ada lagi kontrol lingkungan masyarakat sekitar. Zaman saya kecil ibu-ibu, bapak-bapak, itu kok ono muda-mudi kok melaku bareng dudu bojone,
kuwi wis dadi rasanan wong sak kampung. Kae lho mlaku cah lanang karo cah wedok. Lah sakniki biasa mboten ngoten niku. Rangkulan we biasa gitu. Lah zaman biyen mek mlaku bareng itu sudah menjadi apa? Rasanan. Nah sekarang lebih dari itu sudah menjadi sebuah kebiasaan. Nah ini yang saya sebut bahwa kontrol sosial itu kemudian menjadi semakin menipis. Padahal ini yang dibutuhkan. Nah, Bapak sekalian, dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-79, kanu la yatanahawna an mungkarin labi sama kanu yaf'alun. Jadi apa? Mereka tidak memperhatikan atau tidak melarang perbuatan mungkar apapun yang mereka kerjakan. Nah ini kalau kita membaca surat Al-Maidah ayat yang ke-79 itu cerita kisah tentang sebagian Bani Israel ya yang oleh Allah itu tidak diberi rahmat. Penyebab Allah tidak memberi rahmat kepada sebagian Bani Israel itu adalah karena mereka tidak melarang perbuatan mungkar apapun yang mereka lakukan. Lah ini pangkal dari kehancuran sebuah masyarakat. Jadi kisah-kisah kaum yang kemudian dibinasakan oleh Allah, sebuah bangsa yang kemudian dihancur luluhkan oleh Allah, itu adalah karena mereka ya tidak melarang perbuatan mungkar apapun. Jadi akhlak itu sudah rusak sedemikian rupa, ini ciri Allah tidak akan memberi rahmat kepada kaum itu. Jadi kalau kita sudah tidak memperhatikan akhlak, kemudian abai dengan akhlak-akhlak yang buruk, dengan etika-etika yang tidak senonoh, dan kemudian kita biarkan, itu adalah ciri kaum-kaum terdahulu yang kemudian dihancur binasakan oleh Allah. Maka akhlak Rasulullah ini masih terus harus senantiasa kita angkat. Tidak hanya kita angkat, tapi kemudian juga bagaimana kita bisa meniru Rasulullah. Bagaimana juga kemudian kita bisa ajak-ajak amar ma'ruf nahi mungkar, supaya orang itu bisa melihat itu loh, supaya Islam itu pun nonton contohnya Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana hidup yang baik itu, bagaimana sikap yang baik itu. Terus terang akhlak kita ini kadang-kadang kalah jauh. Kan beberapa kali kita disuguhi Bapak Ibu sekalian di TikTok atau di YouTube, bagaimana penghargaan kepada orang tua, bagaimana penghargaan kepada guru di negara-negara lain, ya toh. Kemarin yang baru saja 1-2 hari ini bagaimana anak-anak siswa-siswa itu menghadiahi gurunya dengan barang yang sesuai dengan keinginan anak-anak itu. Bandingkan dengan di negeri kita ini, siswa kemudian juga